Walam yardha biqada'i, dan saudara ridha terhadap ketetapanku. Kalau tidak, ini semua tidak saudara lakukan, tidak syukur. Alhamdulillah loh, kalau Anda digecek sama Allah di dunia nih, harus bersyukur loh. Makasih Allah masih punya kesempatannya toh. Anda tinggal sabar, Anda tinggal ridha. Kalau tidak, kata Allah apa? Falyakhruj min tahti samai. Silakan kalian keluar dari langitku, wal yatlub rabban siwa'i, dan cari Tuhan selain diriku. Wah, repot kita. Nah, kenapa saya bilang saudara harus lebih senang lagi bila mana saudara sementara skornya adalah azab? Kenapa? Karena Allah bilang, nabbi ibadi, nabbi ibadi, innani anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan yang maha pengampun, lagi maha penyayang. La ilaha illallah. Pemirsa yang dirahmati Allah, terimalah kesusahan yang saudara sekarang ini hadapi. Bila mana ada hutang kemudian menghimpit, ya, kita punya badan yang membuat kita punya punggung bongkok-bongkok. Sementara saudara tahu, saudara tidak pernah kemudian mengerjakan salat. Saudara lalai salat tepat waktu. Saudara jarang berjamaah. Saudara tidak pernah ke masjid. Terima itu hutang dengan baik. Perbaiki diri saja. Nanti kita akan belajar ayatnya di segmen yang berikut. Perbaiki diri saja. Maka insya Allah, Allah akan menarik kembali. Allah akan tarik sehingga tegak lagi punggung kita. Lalu ketika kita berlalu itu azab, kita menjadi hambanya yang saleh. Begitu azan berkumandang, kita sudah berdiri di shaf yang pertama. Ketika kemudian menjelang subuh, orang-orang masih tertidur lelap, saudara sudah menyelesaikan 8 rakaat salat malam. Subhanallah. Maka insya Allah keadaan akan Allah balikan lagi, dan keadaan akan Allah pulihkan kembali, sehingga saudara masuk pada kategori yang kedua. Saudara adalah orang-orang yang diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah yang berikut ini, saya akan kabarkan berita gembira buat saudara-saudara semua, betapa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillah pemirsa, kembali bersama Yusuf Mansur. Penilaian akan ujian dan azab hanya buat kita dan saudara sendiri, bukan buat orang lain. Hati-hati. Saudara lihat misalkan teman saudara sudah 10 tahun berumah tangga, sedang dia tidak punya anak. Jangan ngomong begini, kayaknya dia pernah zina nih. Sebelum nikah kayaknya zina nih, makanya Allah azab dia nggak punya anak. Jangan begitu. Penilaian ujian dan azab buat kita. Dan memang kan sepanjang Allah tidak buka aib kita, hanya Allah yang tahu aibnya Anda semua. Seorang terbaring lemah di tempat tidur, nggak bisa bangun, dia lumpuh. Oke? Lalu ada orang nengokin, gimana Bang Haji, sehat? Atau lu buta, gue di tempat tidur begini lu bilang sehat. Lu doain dah biar gue baik. Ini gue lagi diuji sama Allah nih. Sementara Allah tahu. Bagaimana bisa bilang diuji? Orang ada sertifikat orang yang dia gadein. Orang yang nggak tahu, diinjak sama dia. Rumahnya kemudian diambil. Nggak bisa. Itu buat kita. Itu buat kita. Sepanjang kita mau jujur sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan menemukan jawaban. Apakah kita berada dalam posisi ujian atau keadaan? Dan hebatnya sekali lagi saya bilang kepada saudara semua, Allah menyediakan jalan buat saudara-saudara yang berkategori azab, yakni bersegeralah untuk menuju ampunan Allah. Kita akan lihat surah At-Tahrim ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita tinggal taubat pemirsa. Tinggal balik kepada Allah. Yang enggak salat, yang sendirian berjamaah. Yang tadinya enggak doyan ke masjid, doyanin diri ke masjid. Yang tadinya enggak ada qobliyah ba'diyah. Ya, salat lohornya 12 rakaat, 4 rakaat qobliyah, 4 rakaat ba'diyah, salat malam terus. Ya, perbaiki diri, pulangin harta orang. Minta maaf sama orang. Kalau kita bisa seperti itu,
Asa rabbukum an yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan mengubur, menghapus ya catatan keburukan kita semua. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan masukkan kita ke dalam surganya Allah. Surganya orang-orang yang berhutang, lunas hutangnya. Surganya mereka yang belum punya jodoh, dapat jodohnya. Surganya mereka yang belum punya anak, dapat anak keturunannya. Mereka-mereka yang diambil Allah hartanya, Allah kembalikan lagi hartanya dalam keadaan yang halal. Gampang sebenarnya. Merebut hati Allah itu gampang. Insya Allah. Ntar nih, ya, naik matahari, kira-kira jam 7, saudara duha. Yang boleh jadi duha nanti adalah duha pertama yang saudara lakukan. Setelah sekian puluh tahun saudara tidak pernah sholat duha. Bilang sama Allah, I'm coming ya Rabb. Saya datang ya Allah. Saya datang membawa dosa-dosa saya ya Allah. Beres dah. Allah bikin beres insya Allah. Lohor saudara ambil mic, cekrek. Ya, insya Allah. Domelin sama masjid ini. Ambil mic. Ente azan maksudnya. Ya, ente pegang tuh mic, ente azan. Mungkin azan ini adalah azan pertama. Ya, dulu pernah, tapi ketika SMP. Begitu umur udah 47, dihajar habis-habisan, saudara datang ke masjid, saudara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara mungkin menangis. Sampai orang pada keluar dari rumahnya. Siapa sih itu yang azan penangis begitu? Allah sayang sama ente kembali kepada Allah. Ya, berlakulah ayat yang kita sama-sama tahu dari surah Al-Fajr punya ujung. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah enggak pernah marah sama kita. Allah malah kangen. Malah kangen. Ente kejauhan sama Allah, Allah malah kangen. Nah, kangennya Allah itulah bentuk kesusahan yang saudara alami saat ini. InsyaAllah kita kembalikan kepada Allah. Kita terima aja dulu nasib kita sekarang. Kita terima apa yang terjadi. Dan saya ingatkan kepada semua anda yang memang berkategori ujian, jangan sombong dan jangan menilai orang lain. Ini kajian buat kita sendiri. Mudah-mudahan Allah ampuni kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ya Rabbana, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maafin saya, maafin kami, maafin kita semua ya Rabb. Begitu panjang percatatan dan perjalanan dosa-dosa kami ya Rabb. Begitu banyak yang sudah yang kami lakukan dari kelalaian dosa dan maksiat kami padamu dan terhadapmu ya Rabb. Engkau begitu baik terhadap kami, tapi kami begitu durhaka kepadamu. Makasih Engkau masih memberikan kami kehidupan dan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri kami. Mudah-mudahan kami adalah golongan orang-orang yang Kau beri ampunan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah saudara, kapan-kapan kita kaji tentang 10 dosa besar. Saya Yusuf Mansur, jangan lupa tweet kami di @yusuf_mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.